Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Tentang orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ayat 19, mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kali ada seorang bapak-bapak berjumpa dengan dokter, begitu ya. Kemudian dia datang kepada dokter, kemudian si dokter ini menganalisa sakitnya. Setelah menganalisa sakitnya, si dokter ini kemudian memberikan resep untuk si bapak ini. Kemudian si bapak ini bilang begini, "Wah, enak ya jadi dokter," kata si bapak ini. Kata si dokter, "Loh, kenapa Pak kok enak?" katanya. "Lah iya, Bapak cuman periksa-periksa toh, kemudian Tuhan yang menyembuhkan dan Bapak yang terima bayarannya." Si dokter pun tersenyum dan berkata, "Loh ya gak apa-apa kalau Bapak mau langsung kepada Tuhan. Ya monggo," katanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini sebuah cerita ya, tetapi kenyataan memang hal ini sering kali menjadi cara pikir kita. Ya, ada orang kadang berpikir enak ya dengan apa yang begini dan begitu. Tetapi ketika langsung diperhadapkan kepada Tuhan, tidak semua orang akan siap, ya, sehingga harus ada wakil-wakil Allah di dunia ini. Kadang berpikir kita melihatnya seperti ini. Nah, kalau kita melihat situasi kondisi pada saat itu, khususnya pada bangsa Israel tidak berani, saudara, untuk berhadapan atau datang kepada Tuhan, ya. Karena mereka tahu konsekuensinya berjumpa dengan Tuhan itu jelas gitu ya. Dikatakan di sini, "Maka nanti kami mati." Ya, konsekuensi orang berjumpa dengan Tuhan itu ya mati, saudara, pada saat itu. Atau ya mengalami perubahan drastis di dalam kehidupannya. Makanya mereka tidak berani untuk langsung berjumpa. Dan dia berkata, "Biarlah Musa yang mengatakannya, kami pun akan mendengarnya. Jangan sampai nanti kami menghadap malah kami mengalami kematian itu." Bapak Ibu, di sini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa tidak semua orang ya kita itu bisa mengatakan bahwa saya sudah berjumpa dengan Tuhan, begitu ya. Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan itu konsekuensinya dua, satu ya pada saat mati, begitu. Atau yang kedua, ya benar, tetapi mengalami perubahan yang drastis dalam hidupnya. Tidak seperti yang dulu lagi atau sebelum dia berjumpa dengan Tuhan. Sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, dia tidak berbuat dosa. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, ya harusnya dia tidak lagi begitu. Kalaupun dia jatuh ya tidak lagi menjadi kecenderungannya untuk melakukan dosa. Nah, ini penting. Artinya pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan harusnya mengubahkan kehidupan kita. Ada kegentaran, ada hormat, ada takut akan Tuhan. Ini penting. Yang kedua, di sini kita belajar tentang bagaimana menghadap kepada Tuhan. Ya, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara ya kita diberikan keleluasaan untuk kita bisa menghadap kepada Tuhan di dalam doa, di dalam ibadah kita, dalam pujian penyembahan kita. Nah, mari kita lakukan itu. Kita diberikan kesempatan dan anugerah, ya. Nah, biarlah waktu kesempatan untuk kita baca firman, untuk kita mendengar sabdanya, untuk kita memuji, memuliakan namanya, ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Kita hari ini tidak langsung mati, ya. Tapi kita bisa diberikan
kenikmatan ya untuk memuliakan Dia. Wah, itu satu hak istimewa Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu bisa kapan saja ya kita datang kepada Tuhan, mau pagi, mau siang, mau sore, tidak dibatasi oleh waktu. Begitu ya. Kapanpun Bapak Ibu Saudara bisa datang kepada Tuhan. Dan ini menjadi kesempatan yang luar biasa buat kita. Mari, selagi masih Tuhan kasih kesempatan, kita datang kepadanya dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bergembira, karena Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan biarlah perjumpaan kita dengan Tuhan boleh sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita. Biarlah pengalaman orang Israel ya menjadi juga pengalaman kita untuk kita boleh memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dan bersyukur kita diberikan akses khusus oleh Tuhan ya. Yang penting di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Engkau boleh memberi kami anugerah untuk kami boleh menikmati keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, biarlah kami boleh senantiasa datang kepadamu, menggunakan setiap waktu yang terbaik untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh terus datang kepadamu. Kami berdoa untuk setiap kami, kiranya Tuhan semakin teguhkan iman kami. Kami sadar kadang kami bisa lemah, kami bisa jatuh, bahkan kami kadang bisa meninggalkan Engkau. Tuhan tolong tarik kami kembali. Berikan kami ketidaknyamanan, berikan kami kegelisahan ketika kami mau menjauh daripadamu. Dan tolong kami Tuhan, berikan kami kepekaan untuk kami boleh datang kembali kepadamu. Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami. Kami mohonkan Engkau boleh memimpin, menyertai kehidupan kami. Dan jika ada di antara kami yang hari-hari ini mulai undur, kami berdoa. Tuhan, jamah hati kami, lawat kami, tarik kami kembali. Dan berikan kami kerinduan untuk senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati jika ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah pulihkan. Jika ada di antara kami sedang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan, teguhkan kami bisa melewatinya. Apapun menjadi pergumulan kami ya Tuhan, hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita yang sudah diberi kesempatan untuk senantiasa datang kepadanya, kita gunakan ini dengan baik. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk kita boleh datang kepadanya. Shalom.